Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari KD baru, KD 3.2 mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah gaya pada muatan yang akan saling tarik-menarik apabila kedua muatan tidak sejenis, dan akan tolak-menolak apabila kedua muatannya sejenis. Lihat gambar. Ini muatan positif, misalnya proton. Ini muatan negatif, misalnya elektron. Ketika didekatkan, maka karena dia tidak sejenis, maka nanti akan terjadi gaya elektrostatis, gaya tarik-menarik, atau gaya elektrostatis itu sering disebut dengan gaya Coulomb, ya. Jadi pada muatan positif kita menggambarkan arah gayanya menuju ke muatan negatif. Pada muatan negatif kita menggambarkan arah gayanya menuju ke muatan positif, tarik menarik. Jarak antara kedua muatan adalah R, misalnya 10 cm ya. Lalu kalau yang tidak sejenis, yang sejenis itu misalnya negatif sama negatif atau positif dengan positif. Ketika kedua muatan ini didekatkan, maka akan timbul gaya elektrostatis atau gaya Coulombnya tolak menolak. Ya, jadi kita menggambarkan pada muatan negatif yang kiri arahnya ke situ, ke kiri, ya. Yang muatan negatif yang di sini juga arahnya ke pokoknya arahnya tolak menolak, tidak saling mendekati seperti ini, ya. Contoh soal atau contoh kasus. Misalnya ada 3 muatan, ya. Ini negatif, positif, negatif. Contoh yang kasus pertama dulu. Misalnya yang ditanya nanti adalah resultan gaya pada muatan B, ya. Muatan B berinteraksi dengan A yang pertama. Lalu muatan B juga berinteraksi dengan C. Kita abaikan dulu yang C. Kita lihat A dengan B, ya. Karena A negatif, B positif, maka timbul gaya tarik menarik seperti ini, ya. Arah gayanya sebenarnya kan ada 2, cuman kita menggambarkannya hanya 1 pada resultan yang ditanya. Resultan gaya yang ditanya adalah di muatan B. Jadi kita menggambarkan hanya gaya pada muatan B saja, ya. Kalau kita mau bayangkan boleh, misalnya di sini akan arahnya ke sana, ke kanan, ya, menuju B, maka timbullah gaya tarik menarik. Kenapa? Karena dia tak sejenis, ya. Tapi cukup menggambarkan arah gayanya pada resultan gaya yang ditanya saja. Yang ditanya di sini diminta adalah FB, ya. Sudah kita tentukan gaya interaksi B dengan A. Sekarang B dengan C. B dengan C ini positif negatif, berarti tarik menarik juga. Sama seperti tadi, di sini sebenarnya ada arah gaya yang menuju ke B satu. Tapi yang digambarkan hanya pada yang ditanya saja, sama kayak tadi. Ya, maka interaksi B dengan C arah gaya Coulombnya seolah-olah ke kanan atau menuju ke C. Sehingga menurut perjanjian tanda yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka resultan gaya pada muatan B sama dengan FBC positif ditambah, sebenarnya di sini ada tanda tambahnya, tambah FBA-nya negatif. Nah, negatif FBA plus kali minus ya minus, makanya timbul rumus FBC min FBA untuk interaksi 3 muatan ini. 3 muatan ini nanti diselesaikan FBC-nya dengan menggunakan rumus gaya Coulomb yang ini. Jadi misalnya FBC berarti FBC sama dengan K kali Q B kali Q A per R. R dari mana? R dari B ke A, jangan lupa kuadrat. Nanti untuk mencari FBA, ini untuk FBA, sekarang FBC ya. FBC maka rumusnya sama. FBC sama dengan K kali QB kali QC
per jarak R B ke C dikuadratin, ya. Setelah dapat FBC, setelah dapat FBA, tinggal kita gunakan rumus resultan vektornya tadi. Nanti kita dapatkan resultan gaya pada muatan B, ya. Sekarang masih contoh kasus yang mirip-mirip, ya, masih 3 muatan yang terletak pada satu garis mendatar, ya. Maka misalnya ibu ubah yang di sini negatif, ibu jadi positif. Maka interaksi B dengan A karena dia tarik menarik, FBA-nya kita gambarkan seolah-olah menuju ke A atau ke kiri FBA-nya. Sekarang kita lihat BC ini positif-positif, tolak-menolak. Maka menggambarkan arah gayanya di sini satu ke kiri, sebenarnya di sini ada satu lagi yang ke kanan, tapi kita cukup menggambarkan pada resultan yang ditanya. Sehingga karena menurut perjanjian tanda tadi ke kiri negatif, maka resultan gaya pada B sama dengan min FBA negatif karena ke kiri ditambah min, ini tanda min ya, FBC, ya. Tinggal nanti mencari FBA gunakan ini, mencari FB juga menggunakan ini, ya. Oke, lanjut. Kalau resultan gayanya pada muatan segitiga nih, ada rumusan tersendiri. Contoh gambar 1 dan gambar 2 ini. Nah, sekarang kita bahas gambar 2 dulu. Ini misalnya muatan A positif, muatan B negatif, muatan C negatif. Di mana yang ditanya adalah resultan gaya pada muatan A, ya. Berarti interaksinya A dengan B, A dengan C, ya. Karena dia membentuk segi 3 siku-siku, berarti sudutnya 90 derajat. Nah, 90 derajat. Apabila membentuk sudut 90 derajat, maka rumus resultan gaya kolomnya adalah ini. Ya. FA sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat. AB dan AC, FAB dan AC nanti dicari dengan rumus yang sama yang ini. Ya, tinggal ini ganti A, ini B misalnya. Oke. Nah, kalau tidak 90 derajat, misalnya yang ditanya FB, ya, FB, maka kita tarik garis ke sini, ya. Di sini tidak 90 derajat. Kalau tidak 90 derajat, maka nanti rumus yang digunakan yang ini, yang panjang ini, ya. Oke, sekarang kita sebenarnya nanti penyelesaian yang tidak 90 derajat rumusnya sama dengan yang di sini, ya. Ini juga sama dengan ini. Kita lihat dulu yang gambar 1. Ini muatan Q1 positif, Q2 negatif, Q3 negatif. Sudut yang dibentuk tidak 90 derajat, misalkan 60 derajat atau 120 derajat. Maka rumus gaya kolomnya ini F1, misalnya ditanya adalah gaya kolom pada muatan Q1 adalah akar dari F1 2. F1 2 itu yang mana? Ini interaksi ini dengan F13 yang mana? Ini dengan ini, ya. F1 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 dikali F13 kali cos theta. Tetanya yang ini. Sudut yang dibentuk, yang kata ibu tidak 90 derajat, misalnya 60 atau 120 atau berapapun, ya. Jadi kalau tidak 90 derajat, pakailah rumus yang panjang ini. Nah, sebenarnya rumus yang ini, yang pendek ini berasal dari yang ini. Kenapa? Karena cos 90 derajat, kalau cosnya 90 derajat nilainya adalah 0. 0 dikali berapapun nilai yang di sini ya 0. Makanya rumusnya jadi pendek seperti ini, tinggal sisa ini doang, ya. Nah, tadi kata ibu kalau tidak 90 derajat yang ditanya di B, di sini kan ini kita tarik garis dulu. Nah, kan kelihatan sama kamu, kebayang atau kelihat sama kamu. Oh, sudutnya tidak 90 derajat, Bu. Iya. Kalau tidak 90 derajat pakai ini. Maka nanti interaksinya B dengan A, B dengan C. Jadi
FBA kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2 kali FBA dikali FBC kali cos tetanya. Cos yang mana? Dari sini sampai ke garis yang kita buat nanti, ya. Oke. Sekarang contoh soal. Contoh soal. Sebuah partikel Q3 bermuatan 5 plus 5 mikrokulum. Berarti muatannya positif nih, ya. Diletakkan seperti gambar. Berinteraksi dengan Q1. Q1 ini muatannya negatif, min 9 mikrokulum, dan Q2 min 4 mikrokulum. Jarak Q2 berjarak 25 cm dan berada di tengah-tengah muatan Q1 dan Q2. Oh, Q2-nya ada di tengah-tengah. Berjarak 25 cm terhadap Q1. Jadi dari sini ke sini 25 cm, dari sini ke sini juga 25 cm, ya. Gaya yang dialami oleh Q3 adalah berapa? Nah, jadi yang ditanya gaya Coulomb pada Q3. Jadi kita nanti menggambarkan gaya Coulomb di Q3 saja, ya. Sebelum kita bahas yang ini Bu mau ngingetin bahwa satuan dari muatan itu adalah Coulomb. Nih, Bu liatin. Muatan itu satuannya Coulomb, lambangnya C, ya. Nah, kalau diketahui pada soal dalam mikrokulum, maka kita wajib mengubah mikrokulum menjadi kulum. Dengan cara bagaimana? Dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Karena 1 mikrokulum nilainya 10 pangkat min 6 kulum, ya. Nanti ada di penyelesaian soal. Oke, sekarang ke sini. Jadi kita menggambarkan arah gaya di Q3 karena Q3 yang ditanya, ya. Nah, interaksinya pertama misalkan 3 dengan 1. Anggap aja Q2-nya nggak ada dulu, jangan dilihat dulu, ya. Jadi antara muatan Q3 dengan Q1 yang ini positif, ini negatif. Tarik menarik. Kalau tarik menarik maka arah gaya Coulomb pada interaksi 3 dengan 1 arahnya ke kiri. Sudah dapat 1. Sekarang Q3 dengan Q2. Di sini negatif, di sini positif. Berarti tarik menarik juga, maka arah gaya Coulomb F32 juga ke kiri. Nah, semuanya ke kiri. Kalau ke kiri maka rumus F3-nya sama dengan min F31 tadi ke kiri ditambah min F32 juga ke kiri. Nah, sekarang kita tinggal mencari gaya Coulomb yang ini 1, yang ini 1. Sekarang yang ini dulu. F31. F31 sama dengan rumusnya K kali Q3 kali Q1 per R jarak antara Q3 ke Q1. Kalau dari sini ke sini 25, dari sini ke sini 25, berarti dari sini ke sini 50 cm, ya. Paham? Maka K itu dilihat dari nilai konstantanya, sudah Ibu tulis sini, konstanta gaya Coulomb itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, tinggal dimasukkan aja suatu tetapan, ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali Q3 lihat di soal. Q3 mana? Nih 5. Q1-nya 9, Q2-nya min 4. Oke, masuk sini. Q3 5 karena dia dalam mikro, ubah ke Coulomb dikalikan dengan 10 pangkat min 6 tadi, kata Ibu tadi. Nih ya, timbul ini. Oke. Nah, terus kali Q1-nya min 9, tapi tanda minnya jangan dimasukkan karena min itu menunjukkan muatannya negatif. Jadi yang diambil angkanya saja. 9 kali 10 pangkat min 6. Kenapa? Karena dari mikro menjadi Coulomb. Dibagi R31, kata Ibu tadi, jarak dari muatan 3 ke muatan 1 itu 50 cm. 50 cm jadikan meter 0,5 meter. Jangan lupa rumusnya kuadrat. Nah, ini tinggal kita selesaikan aja. Ini kita ubah dulu misalnya ke eksponen, ya. 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Nah, di sini kan 5 kali 5 25 atau 5 kali 5 coret dengan yang di atas tinggal 51. 5-nya tinggal 1 maksud Ibu, ya.
Terus kita selesaikan aja. 9 kali 9 81 bagi 5 16,2. Jadi 9 kali 9 bagi 5 hasilnya 16,2. Sekarang eksponennya 9 tambah min 6 min min 3. Atau gini, min ini kan min 6 dengan min 6. Min 6 tambah min 6 min 12. Min 12 ditambah 9 min 3 ya. Min 6 tambah min 6 tambah 9 min 3. Nah, 10 pangkat min 2 ini naikkan ke atas, berubah jadi kali. Tadi kan bagi. Berubah, boleh dia naikkan ke atas nih, naikkan ke atas sejajar dengan ini jadinya. Maka tapi dengan syarat tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Min 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat 2 adalah min 1. Maka 16,2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1,62 Newton. Dapatlah F31 nya 1,62 Newton. F31. Oke ya. Sekarang kita ke F32. F32 rumusnya sama, hanya ngubah aja, ini 3, ini 2. Waduh, ini bukan 31 tapi 32 ya, Ibu salah ini. Ini 32. 32 kuadrat. Sama dengan masukkan ini 9 kali 10 pangkat 9, ini 5 kali 10 pangkat 6. Q2 tadi masih ingat 4 ya, min 4 nih. Min 4. Oke. Tanda negatif tidak perlu kita masukkan. Tanda negatif tidak perlu kita masukkan, yang diambil angkanya aja. 4 kali 10 pangkat min 6 per R32, ini ingat 32 ya. 32 3 dengan 2 25 cm. Nah, 25 cm jadikan meter, berarti 25 bagi 100 0,25. Nah, dikuadratkan, jangan lupa. Misalnya mau kamu ubah 0,25 ini menjadi eksponen, 25 kali 10 pangkat min 2 boleh. Ya. 25 kuadrat 625, 10 pangkat min 2 kuadrat 10 pangkat min 4. Kamu tinggal selesaikan 9 kali 5 kali 4 bagi 625. 9 kali 5 kali 4 lagi 925. 9 ini Ibu ini jadi 125 karena ini 5 bagi 625. Ini tinggal 1, ini tinggal 125. Boleh gitu ya. Jadi nanti tinggal 9 kali 4 36 dibagi 125 hasil coretan di sini tadi ya. 36 bagi 125 0,288. Oke, yang eksponennya sama kayak tadi. Ini 9, ini min 6, ini min 6. Nah, ini min 12 dengan 9, min 12 dengan 9 itu min 3 kan, min 12 tambah 9 min 3, min 4 naikkan ke atas menjadi 4 nih, menjadi 4 di sininya ya, sehingga hasilnya adalah min 3 dengan 4 10 pangkat 1 0,288 kali 10 pangkat 1 sama dengan 2,88. Oke, tinggal terakhirnya apa tadi, mencari ini kan, mencari ini ya, nih mencari ini min F31 tambah min F32. Ini hasilnya min 1,62 diambil dari sini nih ya, terus min 2,88 diambil dari sini. Memang hasil di sini positif, tapi jangan lupa kan rumusnya negatif, maka kita tambahkan negatifnya. Ini tambah ini hasilnya 4,5 dalam tanda negatif karena min tambah min adalah min. Tanda negatif menunjukkan arah gayanya ke kiri, ya. Itulah soal, contoh soal. Ini ada latihan soal. Kalian kumpulkan di classroom seperti biasa hari ini tanggal 1 September paling lambat jam 7 malam ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.